Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya hormati, saya banggakan. Kita ketemu lagi dalam ibadah pada Minggu pagi hari ini. Saya berharap minggu depan paling cepat kita sudah bisa beribadah lagi di gedung gereja kita. Dalam minggu ini saya akan koordinasi dengan tim dari gugus tugas yang nanti dijadwalkan akan mengunjungi gereja kita, melihat kesiapan dan memberikan briefing tentang protokol kesehatan dan kelayakan untuk dibukanya kembali peribadatan di gedung gereja kita. Mudah-mudahan dalam minggu ini itu sudah bisa diselesaikan, tapi seandainya nggak bisa minggu hari ini, harapan kita awal Agustus kita sudah bisa beribadah lagi. Karena itu sekarang kita tetap masih di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa sebelum mendengar pemberitaan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Siapkan hati kami semuanya dan lembutkanlah hati kami, jiwa roh kami untuk menerima sabda firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan berbuah, bertumbuh, berbuah-buah dan terus mewarnai kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami senantiasa dalam terang firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi juru bicara-Mu, dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Begini bunyinya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini mantan Gubernur DKI Jakarta BTP atau Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal dengan julukan Ahok atau Pak Ahok, menjadi perbincangan banyak orang. Karena ketika diwawancarai oleh Andi F. Noya, dia mengeluarkan statement yang dianggap oleh banyak pihak sangat kontroversial dan ekstrim dan sembrono, saudara. Karena itu segera statement beliau itu menjadi viral, mengundang reaksi dari berbagai pihak. Sudah ada beberapa pendeta
yang menyatakan tanggapannya melalui YouTube, saudara, untuk menjernihkan, untuk memberi penerangan kepada umat agar tidak begitu saja menerima pernyataan Pak Ahok itu langsung dipercaya atau ditelan mentah-mentah. Karena ternyata itu memang harus diluruskan. Ada kekeliruan di dalam beliau menyampaikan pendapatnya. Tentang apa? Beliau berkata bahwa Rasul Paulus itu sesungguhnya pernah kawin, tapi kemudian bercerai. Loh, kenapa kok dia langsung berkata seperti itu? Saudara, karena Andi F. Noya sebelumnya memang meminta supaya Pak Ahok bercerita sedikit tentang perkawinannya dengan Puput. Nah, di dalam menjelaskan soal perkawinannya, termasuk perceraiannya dengan Bu Vero, dia menyebut nama Rasul Paulus itu. Rasul Paulus pernah menikah tetapi bercerai, sekalipun di Alkitab katanya seolah-olah tidak menikah, kata Pak Ahok, tapi pernah menikah dan bercerai. Ya, saya tidak bicara soal Rasul Paulus ini, saudara, tapi saya akan menanggapi dan ikut menjernihkan pandangan ini terhadap Tuhan Yesus yang disebut juga oleh Pak Ahok. Selain menyebut Rasul Paulus, ternyata Pak Ahok menyebut, membawa-bawa nama Tuhan Yesus, saudara. Menurut beliau, Tuhan Yesus itu seandainya tidak wafat di usia 33,5 tahun, atau seandainya mencapai usia 40 tahun, kemungkinan besar dipastikan akan menikah. Saudara, beliau beranggapan kemungkinan besar dipastikan, sudah kemungkinan dipastikan lagi, saudara, Tuhan Yesus akan menikah seandainya sampai berusia, secara manusia berusia 40 tahun. Saudara, ini yang ingin saya jelaskan, saudara, kepada saudara, supaya saudara semuanya, jemaat khususnya Gereja Baptis, tidak bingung mendengar pandangan dari Pak Ahok ini, saudara. Sekarang menjadi buah pembicaraan di pajak kalangan umat Kristiani, saudara. Saudara, kalau Rasul Paulus, saya nggak mau nanggapi, saya nggak punya waktu untuk itu. Saya sudah menulis itu, tapi dari sudut yang lain di Kompasiana. Tapi dalam khotbah ini, saya ingin fokus kepada persoalan Tuhan Yesus saja, yang telah disinggung atau sebut oleh Pak Ahok, pasti akan menikah kalau mencapai umur 40 tahun. Saudara, kalau Rasul Paulus tidak saya singgung di sini karena kalau salah paham pun kepada Rasul Paulus yang adalah manusia biasa saja, itu dampaknya kecil, nggak ngefek istilahnya, saudara. Tapi kalau salah paham terhadap Tuhan Yesus, ini hal yang serius, ini yang kudu dijernihkan, diluruskan, saudara. Karena kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan Yesus itu selalu berimplikasi bukan saja di dunia, tapi di kehidupan setelah dunia. Kalau benar memahami Tuhan Yesus, kalau benar mengimani dengan iman yang benar kepada Tuhan Yesus, maka surga yang didapatkannya. Tetapi kalau salah memahami Tuhan, sehingga
dia tidak bisa mengimani sepenuhnya Tuhan Yesus ini, maka dia bisa sesat, bisa murtad, saudara, dan tidak percaya lagi pada Tuhan Yesus, saudara. Jadi saya ingin mengajak kita fokus melihat masalah ini. Apakah benar Tuhan Yesus akan kawin kalau seandainya mencapai usia 40 tahun? Karena perkara Tuhan Yesus itu menyangkut hidup mati setiap orang, menyangkut surga dan neraka setiap orang, menyangkut binasa kekal atau hidup kekal di surga, saudara. Jadi ini penting, ini serius. Jadi saya terpanggil untuk ikut menjelaskan ini, khususnya kepada jemaat Tuhan yang dipercayakan pada saya, yaitu Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya. Saudara, lalu bagaimana menurut kira-kira apa tujuan Pak Ahok? Kok ketika ditanya soal perceraiannya dengan Ibu Vero dan tentang pernikahan kembali dengan Puput, saudari Puput, yang justru dulunya sebelumnya adalah ajudan pribadi dari mantan istrinya atau dari Bu Vero, kok mengkaitkan dengan Paulus maupun Tuhan Yesus? Saudara, anggapan kuat saya, beliau hanya mencari justifikasi. Itu untuk upaya pembenaran diri sendiri, upaya pembelaan diri, bahwa perceraiannya itu punya dasar yang kuat, dan pernikahannya kembali itu juga harus bisa diterima, harus bisa dipahami, saudara. Jadi ini merupakan justifikasi diri, pembenaran bahwa dia bercerai benar, karena Rasul Paulus juga pernah bercerai. Jadi dia mengikuti teladan Rasul Paulus, kasarannya begitu. Terus dia menikah kembali, karena Tuhan Yesus mungkin akan menikah kalau sampai 40 tahun. Nah, saudara, ini pembenaran yang dipaksakan. Ini justifikasi yang sembrono, saya katakan, saudara. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya tidak mau nyinggung soal Rasul Paulus. Sudah banyak yang menjelaskan itu. Dan itu bukan masalah yang sangat penting, sangat serius, dan punya implikasi yang luas. Tetapi masalah Tuhan Yesus ini, mari kita lihat bersama-sama. Benarkah Tuhan Yesus akan menikah ketika mencapai umur 40 tahun? Saudara, alasan Pak Ahok karena dia ini sebagai pria Yahudi punya kewajiban untuk menikah di usia 40 tahun sebagai imam, saudara. Tapi benarkah bahwa Tuhan Yesus akan menikah ketika berumur 40 tahun? Saudara, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mendukung hal itu, saudara. Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang itu, saudara. Ya, faktanya di Alkitab maupun di sejarah, saudara, Tuhan Yesus memang tidak kawin, dan memang dia datang ke dunia bukan untuk kawin, saudara, untuk menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendapat Pak Ahok itu, bahwa Yesus pasti akan kawin kalau umur 40 tahun, ya. Dan faktanya dalam sejarah memang tidak menikah atau tidak pernah menikah, dan saya pastikan dia sedikit pun kepikiran untuk menikah pun tidak, saudara. Jadi kalau ada anggapan bahwa Yesus akan kawin, itu spekulasi teologis dari para sarjana modern, karena itu munculnya di zaman modern, saudara. Hanya spekulasi teologis para sarjana
hanya asumsi-asumsi, hanya anggapan-anggapan atau dugaan-dugaan yang disesuaikan dengan logika dia. Karena menurut logikanya orang Yahudi harus menikah. Padahal tidak seperti itu juga. Di Yahudi itu ada kelompok-kelompok yang tidak menikah. Ada tokoh-tokoh besar yang tidak menikah juga. Elia, Elisa tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Saudara, tidak ada keharusan. Ya. Jadi yang dikemukakan oleh pandangan yang diikuti oleh Pak Ahok itu adalah spekulasi teologis di luar Alkitab yang tidak didukung oleh Alkitab. Nggak ada satu ayat pun yang secara eksplisit, tegas dan jelas yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menikah seandainya 40 tahun. Saudara, mengapa mereka bisa berpendapat seperti itu, saudara? Karena mereka itu hanya melihat, hanya memandang Tuhan Yesus itu dari sisi kemanusiaannya saja. Tuhan Yesus ini memang berkodrat manusia, tapi dia juga berkodrat Allah, saudara. Dia punya kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan. Tetapi dilihat oleh banyak orang, Yesus itu hanya manusia biasa. Ini salahnya di sini. Sehingga sebagai manusia biasa, sebagai manusia Yahudi, pasti akan kawin. Saudara, ini dipaksakan. Saudara, tidak ada dukungan di Alkitab sama sekali. Jadi itu keliru. Itu yang dilakukan oleh banyak orang, saudara. Sehingga banyak orang masih sulit percaya pada Tuhan Yesus karena mereka hanya melihat Tuhan Yesus dari kodrat kemanusiaannya. Padahal Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Tapi sekalipun dia 100% manusia, tapi manusia yang sempurna, bukan sekadar manusia, bukan manusia biasa, manusia yang sempurna. Jadi nggak bisa disamakan dengan manusia yang lainnya. Saudara, saya jadi ingat penafsir semacam ini kepada Dan Brown. Itu yang menulis Da Vinci Code, saudara, kemudian difilmkan, menimbulkan polemik, pro kontra, menimbulkan kontroversi yang heboh waktu itu, saudara. Nah, Da Vinci Code juga mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, saudara. Ini kalau Da Vinci Code untuk apa dia kok nekat punya pandangan seperti itu? Saya menduga keras Da Vinci Code Dan Brown ini itu untuk memang dia perlu mencari sensasi, perlu menciptakan satu kontroversi, ya, demi meraih keuntungan. Kalau dia bikin novel misalnya, atau nanti bikin film yang kontroversial, itu pasti banyak orang yang ingin tahu, loh kok ini film ini kok digunjingkan, dibicarakan, sehingga ini memicu, memantik keinginan tahu dari banyak orang untuk melihat. Dengan demikian maka filmnya laku keras. Jadi sebenarnya tujuan Dan Brown menurut saya itu hanya untuk kepentingan bisnis saja, tapi memanfaatkan ketokohan Tuhan Yesus. Karena apapun tentang Tuhan Yesus pasti akan menimbulkan perhatian dari jutaan orang, bahkan miliaran orang di bumi ini, saudara. Dan Brown begitu karena ingin keuntungan, tapi Pak Ahok karena dia ingin menikah lagi, saudara.
Nah, saya jadi ingat juga itu pemimpin dari sekte atau bidat Mormon, saudara. Bidat Mormon ini satu sekte kekristenan yang dianggap sesat ini, itu juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menikah berkali-kali. Bahkan dia menikahi Marta, dia menikahi Maria, dia menikahi Maria yang lainnya juga. Dan Joseph Smith ini menganjurkan pengikutnya untuk menikah sebanyak-banyaknya. Dia sendiri, saudara, ketika mati itu meninggalkan istri sebanyak 17 orang istri dan 56 anak, saudara. Ini pemimpin Mormon menganggap karena Tuhan Yesus menikahi banyak orang, maka saya nggak apa-apa lah, itu justifikasi juga. Nah, tetapi tentang pandangan dia bahwa Tuhan Yesus menikahi Marta, Maria, dan Maria yang lain, itu adalah untuk supaya dia bisa punya alasan, punya pembenaran untuk menikahi banyak orang. Bahkan dia pernah menikahi, saudara, sekaligus 4 orang perempuan. Ini mengerikan. Tapi itu ada sampai sekarang, kelompok ini ada di Indonesia juga ada. Ya. Celakanya sudah jelas-jelas ini orang yang sangat sesat, saudara. Pengikutnya cukup banyak. Ya. Kok mau saja para pengikutnya itu mempercayai ajaran itu? Dia nggak nerima Alkitab kita seperti yang apa adanya yang kita punya ini. Dia punya kitab sendiri. Dia menuliskan itu karena dapat wahyu dari malaikat Moroni, saudara. Jadi ini menggelikan sesungguhnya. Ya, jadi saya ingat itu, saya kaitkan itu jadinya. Joseph Smith menikahi banyak orang, karena Yesus juga menikahi banyak orang. Jadi mencari justifikasi. Bung Ahok menikahi Puput karena Yesus seandainya 40 tahun dia akan menikah. Saudara, itu adalah alasan-alasan atau pembenaran-pembenaran yang menyedihkan bagi saya, saudara. Lalu bagaimana, saudara? Harusnya bagaimana? Atau apakah benar Tuhan Yesus akan menikah? Tadi saya katakan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mendukung dugaan itu. Jadi itu tidak alkitabiah, saudara. Ya, itu hanya pandangan-pandangan di luar Alkitab yang memang banyak berkembang. Sampai sekarang pun kan banyak orang yang menganggap Yesus itu hanya manusia saja, sehingga dia melihat kemanusiaannya saja. Ya, harusnya gimana? Bagaimana kita menyikapi soal Tuhan Yesus ini, saudara? Kita sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen, harusnya seperti Pak Ahok ini juga harusnya lebih mengutamakan, lebih memfokuskan pada keilahian atau ketuhanan atau kealahan dari Tuhan kita Yesus Kristus ketimbang melihat kodrat kemanusiaannya. Ya. Jadi harus lebih melihat Tuhan Yesus sebagai Allah. Alkitab kan mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah, bersama dengan Allah adalah Allah. Ya. Dan dalam ayat 14 disebut firman itu telah menjadi manusia, saudara, dalam diri kemanusiaan Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria 2000 tahun yang lampau kurang lebih. Jadi Tuhan Yesus memang manusia sejak dilahirkan itu. Dia berkodrat manusia.
Tapi sebelum dilahirkan, pada pra-eksistensinya, karena dia sudah ada pada mulanya, sebelum sesuatu dijadikan dia sudah ada, dia itu Allah sendiri. Harus melihat dari sisi ini dong. Tuhan Yesus itu satu pribadi, tapi mempunyai dua kodrat. Kodrat sebagai Allah, kodrat sebagai manusia. Tapi kodrat kemanusiaannya tunduk mutlak kepada keilahiannya, saudara. Makanya dalam pembacaan tadi yang pertama saya katakan, dalam keadaannya sebagai manusia, Filipi pasal 2 ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat kepada Bapaknya, karena dia diutus, karena dia turun dari surga ke dunia menjadi manusia itu, ya, memang untuk mati, untuk berdosa, menyerahkan nyawa. Dia taat. Jadi kemanusiaannya taat kepada keilahiannya, taat kepada Bapa, terhadap Bapa, saudara. Jadi Tuhan Yesus harus dipandang sebagai Allah lebih daripada sebagai manusia, karena dia bukan hanya manusia biasa, tapi Allah yang sejati dan manusia yang sejati juga. Tapi kalau kita melihat, supaya kita punya gambaran yang lebih jelas bagi Tuhan Yesus itu, aspek keilahiannya itu yang lebih penting bagi kita, saudara. Saudara, saya menyebutkan ada 7 bukti bahwa dia adalah Allah, sehingga sangat salah kalau Tuhan Yesus hanya dipandang sebagai manusia biasa saja, ya. Bukti yang pertama, ia yang firman itu menjadi manusia, berinkarnasi. Allah berinkarnasi menjadi manusia itu karena dia Allah. Tidak ada yang bisa berinkarnasi seperti dia, saudara, kalau dia bukan Allah. Saudara, manusia saya manusia menjadi seperti saudara aja saya nggak bisa. Menjadi seperti manusia lain nggak bisa. Tapi firman itu yang Allah itu menjadi manusia sangat bisa, karena dia Allah. Dia maha kuasa. Jadi kuasanya tak terbatas. Ya, dia sangat bisa, saudara, karena dia Allah. Manusia menjadi kucing saja itu nggak bisa, saudara. Padahal kucing lebih rendah dari dia. Nggak bisa. Karena kita manusia. Tapi Tuhan Yesus itu menjadi manusia karena Allah yang berinkarnasi dalam diri dia sebagai manusia. Karena dia Allah. Ini bukti bahwa Yesus itu Allah. Dan ini lebih penting daripada sisi kemanusiaannya saja. Ya, lihatlah pandangan Yesus dari kodrat keilahiannya. Itu jauh lebih penting. Ini yang menimbulkan iman kita. Kalau Yesus hanya manusia biasa, saya tidak akan beriman, dan miliaran orang lain pasti tidak akan beriman kepadanya, saudara. Tapi karena dia Allah, maka dia bisa berinkarnasi menjadi manusia. Jangankan menjadi manusia, saudara, dia ini kan yang menciptakan segala sesuatu, saudara. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu itu yang menciptakan Yesus. Ketika dia belum berinkarnasi sebagai manusia, pada mulanya dia menciptakan bumi, langit, segala isinya, dan segala sesuatu dia yang menciptakan. Ya, firman yang menjadi manusia itu. Kenapa kok bisa menciptakan? Karena dia Allah. Pencipta bumi, langit, segala isinya itu kan Allah, saudara. Karena dia Allah, maka dia yang menciptakan sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 3 tadi. Dialah pencipta kita semuanya. Yesus pernah jadi manusia 33 tahun setengah hidup di bumi. Tapi dia sesungguhnya Allah.
Sang Pencipta dunia dan Pencipta kita semuanya. Itu yang nomor satu, saudara. Yang bukti yang kedua, dia memang manusia sempurna, karena itu dia tidak berdosa. Saudara, semua manusia di bumi ini, Alkitab menjelaskan semua manusia telah jatuh dalam dosa. Semua manusia nggak ada yang tidak berdosa. Hanya manusia Yesus yang tidak berdosa, saudara. Kenapa? Karena dia Allah. Dia adalah jelmaan Allah. Jadi kemanusiaannya tidak seperti manusia yang lain. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa dia tidak berdosa. Dia tidak akan berdosa dan tak mungkin berdosa dan tidak berdosa, karena dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah. Itu bukti yang kedua. Saya cepat saja. Bukti yang ketiga, Kristus telah mati, ya, kemudian bangkit, kemudian naik surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Nggak ada orang, saudara, yang mati kemudian bisa bangkit dan kemudian naik surga, kecuali Allah. Di dunia itu nggak ada, saudara, mati bangkit dengan kekuatan sendiri itu. Ada memang yang bangkit dari kematian tapi mati lagi, masih di bumi, tidak langsung naik surga, saudara. Jadi hanya dia yang mati tapi kemudian 3 hari kemudian bangkit, dan 50 hari kemudian dia naik surga ke tempatnya semula, karena dia memang adalah Allah dari kekal sampai kekal. Jadi nggak ada manusia seperti itu, saudara, ya. Malah sebelum kematiannya itu sudah berkali-kali dia menyatakan anak manusia, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, akan diserahkan pada orang-orang yang tidak mengenal Allah, kemudian disesat, dianiaya, disalibkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Dia katakan sebelumnya, dan itu benar. Nggak ada manusia seperti itu, saudara, ya. Kata-katanya benar, tepat, ditepati, karena dia Allah. Dia tidak pernah berdusta. Manusia penuh dengan cacat celah dan dosa dan dusta, tapi dia tidak pernah berdusta, karena dia tidak berdosa, ya. Apa yang diomongkan selalu benar, karena dia Allah. Dia betul-betul mati, kemanusiaannya betul-betul bangkit, dan kemudian betul-betul naik surga, karena dia Allah, saudara. Kemudian yang keempat, bukti keempat, ia bisa melakukan banyak mujizat. Saudara, di dunia ini ada beberapa nabi yang bisa membuat mujizat, atau atas perkenan Allah, atas kuasa Allah, ada beberapa nabi atau hamba Tuhan yang karunia membuat mujizat. Tapi Tuhan Yesus adalah bisa melakukan mujizat yang paling banyak di muka bumi ini, di sepanjang sejarah manusia, saudara. Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat, ya. Saya nggak usah jelaskan satu persatu mujizatnya apa saja. Anda bisa baca di Alkitab, Anda sudah tahu semuanya. Dunia sudah tahu semuanya itu. Dunia mengakui juga bahwa Yesus itu melakukan perkara-perkara yang supranatural, yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena apa? Karena dia Allah. Bahkan, saudara, mujizat yang sangat spektakuler, ya. Ada banyak orang membanding-bandingkan mujizat mana yang paling besar, katanya, ya. Memang yang paling dinikmati oleh semua orang mujizatnya adalah mujizat dia menyelamatkan manusia masuk surga pada waktunya. Itu mujizat terbesar. Tapi ada mujizat di bumi, ya, yang telah terjadi, yang sangat spektakuler, yaitu ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia, sudah membusuk, saudara. Mari kita lihat Yohanes pasal 11, ayat 43 dan 44, dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus,
marilah keluar. Dia memanggil Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. 4 hari sudah dalam kuburan, ya saudara, sudah berbau, tapi Tuhan Yesus panggil, keluarlah Lazarus, dia bangkit. Ini mujizat yang sangat luar biasa ketika di bumi, melebihi mujizat-mujizat yang lainnya. Memang mujizat yang terbesar adalah keselamatan manusia. Jadi Anda semua yang percaya pada Dia sudah menerima keselamatan yang terbesar dari Tuhan Yesus, yaitu Anda nanti akan masuk surga. Kepastian masuk surga itu adalah mujizat yang teragung, terbesar, termulia yang akan kita terima pada waktunya. Jadi gak ada manusia yang lain bisa melakukan hal-hal seperti ini, saudara. Dia sendiri belum tentu bangkit. Bagaimana bisa membangkitkan? Tuhan Yesus bisa, karena dia memang juga bisa bangkit juga. Dia bahkan Lazarus, tapi kemudian ketika dia mati, dia bangkit juga. Karena dia Allah, saudara. Karena dia Allah, maka dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil, perkara yang supranatural, yang adikodrati, ya, yang manusia siapapun gak bisa melakukannya kecuali Dia. Yang kelima, Tuhan Yesus bisa mengampuni, menebus dosa, mengampuni dosa, menebus dosa, menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, dan memberi hidup kekal. Manusia lain nggak bisa mengampuni dosa manusia, karena manusia itu sendiri berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa mengampuni dosa? Saudara, memaafkan kesalahan iya, tapi mengampuni dosa nggak bisa. Itu hanya hak prerogatif Tuhan, saudara. Ya, Yesus bisa. Aku mengampuni dosamu karena Dia Allah, saudara. Yesus bisa mengampuni, Yesus bisa menebus, Yesus bisa menyelamatkan karena Dia Allah yang punya kuasa untuk mengampuni, menebus, menyelamatkan, dan memberi hidup yang kekal. Manusia yang lain tidak bisa memberi hidup kekal, tidak bisa menebus. Oh, dia sendiri yang harus ditebus. Tapi sang penebus itu hanya Yesus Kristus. Sang juru selamat itu hanya Yesus Kristus. Di bawah langit ini, di atas bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya orang mendapat keselamatan kecuali dalam nama Yesus Kristus, saudara. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku, saudara. Karena Dia Allah, Dia bisa melakukan itu, dan memang Dia sanggup melakukan itu, saudara. Jadi jangan melihat Tuhan Yesus itu dari aspek jasmaniahnya, lahiriahnya sebagai manusia tok, ya. Orang sering sulit percaya Yesus karena hanya melihat kemanusiaannya. Dan Ahok, hati-hati Pak Ahok, Anda jangan terpukul hanya tertumpu pada kematian Tuhan Yesus, ya. Lihatlah keilahiannya, ini lebih penting. Ya, saya percaya Anda masih percaya pada ketuhanan Tuhan Yesus, tapi dalam hal Anda menikah karena Tuhan Yesus juga akan menikah, ini yang perlu Anda renungkan lagi pernyataan Anda, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak akan menikah, dan memang tidak menikah karena Dia Allah. Masa Allah menikah, Pak Ahok? Ya. Ya. Dia Allah. Kemudian itu yang kelima. Yang keenam, Ia, Tuhan Yesus itu bisa menyediakan tempat kita di surga pada waktunya. Ia sendiri yang akan jemput kita dan bawa kita ke sana pada waktunya. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Manusia nggak bisa. Manusia sendiri
nggak tahu surga, bukan dari surga, tapi Yesus turun dari surga dan naik lagi, dan nanti akan turun lagi membawa kita dan membawanya ke surga bersama-sama, supaya di tempat Dia berada, kita yang percaya kepadanya itu berada pula di sana. Jadi karena Dia Allah, maka Dia bisa menyediakan tempat di surga. Semua orang lain itu masuk surga aja belum tentu, saudara. Tapi kalau dia percaya Yesus, Tuhan Yesus akan menyediakan tempat baginya di surga. Saya bahagia, saya mendapat jaminan masuk surga, saudara. Itu melebihi kebahagiaan saya menerima apapun di bumi ini. Di bumi ini ada banyak kebahagiaan, tapi nggak bisa dibandingkan kebahagiaannya kita mendapat surga dari Tuhan Yesus karena kita percaya kepadanya, saudara. Jadi Kristus sediakan tempat di surga, dan Dia nanti akan jemput kita dan bawa kita ke sana lagi pada waktunya di akhir zaman, saudara. Terus yang ketujuh, saudara, yang terakhir, Kristus akan turun dari surga bersama para malaikatnya untuk menghakimi dunia. Ya, ini pada hari kiamat nanti juga. Ya, datang selain menjemput kita, tapi Dia juga menghakimi semua yang harus dihakimi, saudara. Dia datang bersama para malaikatnya. Ini nggak mungkin bisa melakukan semuanya ini. Datang di surga lagi untuk menghakimi dunia ini. Ya, Dia datang sebagai hakim, saudara. Itu karena Dia Allah. Ya, menghakimi semuanya, dan datangnya dengan para malaikat, saudara. Ini luar biasa. Yesus datang ke dunia sebagai bayi yang kudus, ya, melawat Allah, melawat umatnya, ya, dalam segala kesederhanaan, dalam segala kebersahajaan. Tapi ketika Dia datang lagi dari surga yang kedua kali nanti, datang dengan segala kemegahan, kekuasaan, dan kemuliaannya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya mestinya. Kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu berjaga-jagalah. Saudara, semua bukti yang saya sebutkan dan masih banyak lagi bukti-bukti di Alkitab ini yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, Sang Pencipta, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Ya. Tapi 7 bukti ini saya merasa ini cukup membuat kita semestinya percaya, semestinya menerima bahwa Yesus adalah Allah, sehingga yang kita lihat itu adalah ketuhanannya. Makanya saya menyebut Yesus itu Tuhan Yesus, saudara. Banyak orang Kristen, bahkan kadang-kadang penelitian juga nyebut Yesus begitu saja. Tapi saya selalu rasanya nggak enak nyebut Yesus sebagai Yesus saja, seolah Yesus sebagai manusianya saja. Tapi saya selalu memberikan sebutan Tuhan, karena memang itu alkitabiah, saudara. Dalam tulisan saya, meskipun tulisan saya bermacam-macam, ada tulisan fiksi, ada tulisan rohani. Tulisan rohani ya pasti saya sebutkan Tuhan, ya. Kalau Yesus ya Tuhan aja. Tulisan fiksi pun juga demikian. Saya rasanya nggak enak kalau nyebut Tuhan Yesus itu hanya Yesus saja, ya. Karena saya lebih melihat keilahian Tuhan Yesus itu, saudara. Ini jauh lebih menentukan untuk nasib kita, kebahagiaan kita di surga nanti. Kalau hanya manusia saja, nggak ngefek, nggak ngaruh dalam hidup kita. Tapi karena Dia Allah, Dia penyelamat kita, penebus kita, raja kita selama-lamanya. Jadi semua bukti-bukti yang saya tampilkan tadi itu semuanya tertulis jelas secara eksplisit dalam Alkitab, tegas, jelas. Jadi ini bukan spekulasi teologi, ya,
bukan kemungkinan-kemungkinan atau dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi atau filsafat manusia yang kosong atau produk filsafat manusia saja, tapi itu adalah pernyataan Allah sendiri di dalam firman-Nya. Saudara, kalau kita ingin tahu Allah, kita harus mendengar, membaca pernyataan Allah sendiri, dan pernyataan Allah itu tertulis dalam Alkitab, karena Dia memakai para penulis Alkitab yang dipilihnya untuk menuliskan tentang dirinya, tentang semua hal yang perlu diketahui manusia tentang dirinya. Makanya Dia mengilhami para penulis Alkitab itu untuk menuliskan Alkitab, saudara, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini lebih penting, saudara. Jadi kalau kita ingin melihat Yesus, lihatlah Alkitab, lihat pernyataan Allah sendiri, jangan berdasar buku-buku lain, saudara. Karena kalau kita berteologi secara alkitabiah, yang memang dasarnya teologi kita, dasarnya Alkitab yang jelas, yang kuat, tidak mungkin kita berpikir bahwa Yesus akan menikah lagi. Kemanusiaan Yesus tidak mungkin. Kalau kita melandaskan teologi kita ini dari pernyataannya sendiri yang ada tertulis dalam Alkitab, tidak mungkin kita akan berpikir saja, gak mungkin Tuhan Yesus kawin lagi, atau kawin, jangan kawin lagi, kawin aja tidak, saudara. Ya, jadi masa Allah kok menikah? Yang benar aja. Jadi kesimpulannya bagaimana, saudara? Kesimpulannya, pandangan yang benar, ya, dan yang otoritatif tentang Tuhan Yesus itu adalah pandangan yang tertulis dalam Alkitab itu sendiri. Alkitab itu sendiri yang menjelaskan dirinya sendiri. Yang tertulis dalam Alkitab, sola scriptura, itu harus menjadi acuan kita, dasar kita, basic kita untuk membangun sebuah pandangan, sebuah teologi, ya, khususnya dalam kristologi kita, harus berdasarkan pada pernyataan-pernyataan Alkitab yang jelas, saudara, yang tegas, yang eksplisit. Buku yang lain bagaimana? Boleh Anda baca buku para teolog, para dokter, para profesor yang mengajarkan teologi kepada di seminari-seminari teologi, silakan. Tapi Anda harus selektif. Kalau teologi dia, buku teologi dia, pandangan teologis dia itu bertabrakan dengan Alkitab, jangan dipakai, abaikan saja. Buku itu baru berharga, baru baik, berguna bagi kita kalau itu selaras dengan firman Tuhan. Karena otoritas tertinggi, pernyataan tertinggi yang pasti benar dan tidak akan salah, itu adalah Alkitab. Ini pernyataan Allah sendiri. Tapi kalau buku-buku karangan manusia, sekalipun ditulis oleh bapak-bapak gereja sendiri, itu harus kita lebih menghargai, lebih mengutamakan Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Tulisan bapak-bapak gereja, tradisi-tradisi gereja itu berharga, penting, ya. Tetapi Alkitab jauh di atas semuanya. Karena Alkitablah pernyataan Allah sendiri tentang dirinya sendiri. Jadi pasti benar. Karena itu pandangan yang benar tentang Tuhan Yesus yang otoritatif adalah Alkitab saja, karena dia diilhami oleh Roh Kudus. Buku yang lain kita harus selektif. Jadi sebaiknya, seharusnya, dan sepantasnya orang Kristen harus selalu kembali atau mengutamakan Alkitab. Back to Bible. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan pemberitaan firman-Mu. Kiranya
Roh Kudus memeteraikan dalam hati pikiran kami semuanya, sehingga kami semakin diyakinkan bahwa dasar iman kami satu-satunya adalah firman Kristus sendiri, firman Allah sendiri yang tertulis dalam firman Tuhan. Buku-buku yang lain, pandangan-pandangan di luar Alkitab, sepanjang tidak menyimpang dari firman Tuhan, tidak berterbakan dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, itu bisa berharga, bisa berguna untuk memperkuat, memperteguh kami. Tapi yang menyimpang jelas akan kami abaikan Tuhan, karena itu bisa berpotensi mendatangkan kesesatan bagi kami semuanya. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu di sini, berkatilah rencana untuk beribadah kembali pada 1 atau 2 minggu ke depan. Kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa untuk COVID-19 ini, Tuhan, yang sekarang di Indonesia sudah mencapai 80.000 lebih yang terkena COVID-19 ini, dan tiap-tiap hari akhir-akhir ini selalu di atas 1.000 pertambahannya. Tuhan, tolonglah bangsa ini, tolonglah Indonesia ini, Tuhan. Halokan, redakan pandemi ini sesegera mungkin, supaya kami semuanya bisa menikmati kehidupan yang normal kembali, meskipun tetap dalam kewaspadaan dan disiplin yang tinggi untuk kesehatan kami semuanya. Berkatilah sekali lagi pemerintah, Pak Jokowi, gugus tugas, semua komponen masyarakat, juga yang bertugas di garda terdepan, para medis, para dokter, para relawan yang bersusah payah mempertaruhkan jiwa raganya. Berkatilah, lindungilah, dan mampukanlah melakukan yang terbaik panggilan mulia ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebaikan negeri kami tercinta Indonesia. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia itu, dan keselamatan dan penebusan dari Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita, menaungi-Mu, juga kuat kuasa, karunia dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita besok, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang.